Oke, baiklah anak-anak, di sini Ibu akan mencoba membahas soal mengenai persilangan dihibrid. Yaitu ada dua sifat bedanya ya di sini. Jadi, yang di sini ada persilangan antara tanaman mangga tebal rasa asam. Jadi disilangkan tanaman mangga yang tebal rasanya asam dengan genotip T besar M kecil dan fenotipnya ini tebal rasanya asam nih. Dengan mangga berdaging tipis rasanya manis nih, gak kelihatan ya, manis. Dengan genotip T kecil M besar katanya akan menghasilkan tanaman mangga berdaging tebal, rasa manis dan heterozigot katanya nih. Akan menghasilkan ini. Kemudian apabila jika F1 disilangkan sesamanya akan memperoleh tanaman bergenotip daging tebal rasa manisnya sebesar berapa? Itu yang akan kita cari. Pertama-tama kita akan lihat dulu, kita bahas dulu soalnya di sini. Di sini yang tebal itu T besar. Berarti kita ibaratkan di sini T besar itu diibaratkan dengan tebal. Berarti kalau semuanya yang kemarin kita bahas T kalau hurufnya itu besar, berarti dia yang dominan kan? Dia yang dominan. Kemudian yang sebagai rasanya di sini yang dominan adalah manis karena manis itu yang M besar. Berarti M besar itu adalah manis. Dan dia yang dominan nih, harus kita buat dulu. Oke, sebelum kita bahas selanjutnya, di sini yang namanya dua sifat, ada dua sifat yang mau kita bahas. Yang pertama ketebalan dagingnya, yang kedua rasanya. Jadi ada dua sifat. Nih, ada sifat tebal dan asam, di sini juga ada tipis dan rasanya manis. Kemudian kita baru masuk ke pembahasannya. Yang pertama, apabila kita mau membahas soal, kita buat dulu yang namanya parentalnya atau indukannya itu. Parent atau induk. Parental kita buat dari dua-duanya, secara nanti fenotip dan yang nanti secara genotip juga kita buat. Kalau fenotip apa kemarin? Fenotip sesuatu yang terlihat sama kita. Yang terlihat berarti yang ini kan, ada tebal, asam gitu, yang pokoknya bisa kita rasakan dengan indera lah. Yang fenotip itu berarti mangga tebal dan asam. Ini disilangkan dengan siapa tadi? Disilangkan dengan yang tipis rasanya manis. Tipis tapi manis. Oke. Genotipnya yang mana? Yang huruf-huruf ini. Berarti tebal tadi apa? T besar, asam M kecil disilangkan dengan yang tipis T kecil, M besar ya. Mohon maaf, M besar. Oke, selanjutnya baru yang kita ambil namanya itu gamet. Nah, gamet ini dia setengah dari ini tersebut. Tapi dari satu sifat ini kita lihat dulu ya. Ini dari tebal aja, ini tebalnya homozigot, sama-sama besar. Berarti kita ambil satu aja T-nya. Nah, kemudian ini yang rasa asamnya ini M-nya sama-sama kecil, berarti kita ambil satu M kecilnya. Begitu juga yang di sini. Ini T-nya ini keduanya sama-sama kecil. Jadi kita ambil satu T kecil dan M-nya keduanya sama-sama besar. Jadi kita ambil satu M besarnya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita akan lakukan yang namanya persilangan antara mereka berdua, antara si gamet atau sel kelamin untuk mendapatkan yang namanya F1 atau yang kita sebut dengan keturunan yang pertama. Tuh, kalau bahasa mudahnya anaknya apa gitu ya. Jadi ini kita membuatkannya karena huruf T yang didahulukan, kita tulis huruf T-nya dulu. T dulu, tapi T besar dengan ini T kecil. Jadi T besar, T kecil, baru yang ini lagi ada M kecil, M besar. Tapi penulisannya kita dahulukannya M besar dulu. M besar, M kecil.
Oke, kita udah dapat tuh genotip dari keturunan yang pertama. Tapi kita belum tahu nih fenotipnya itu apa. Fenotipnya itu kita lihat tadi, kalau T besar ini dia menandakan apa tadi? Tebal kan? Berarti dia ini dagingnya itu tebal. Sedangkan tadi yang M besar untuk apa? Untuk manis. Satu aja dia ada yang besar, dia udah menandakan manis. Jadi tebal dan manis. Ada nggak yang lain selain ini dia kemungkinannya? Tidak ada kan? Jadi ini tebal manis 100%. Ya. Sebenarnya kalau di soalnya pun udah dia bilang nih, dia akan menghasilkan tanaman berdaging tebal rasa manis. Jadi ini ada tebal manis 100% dan dia heterozigot. Beda-beda semuanya, besar kecil kan. Ini namanya dia yang heterozigot. Selanjutnya kalau kita baca soal katanya apabila F1 disilangkan sesamanya. F1 siapa yang ini tadi? Apabila kita silangkan sesamanya bagaimana? Oke, selanjutnya kita lakukan persilangan antara F1 dengan sesamanya. Jadi si F1 saat tadi yang sudah kita dapatkan itu kita silangkan sesamanya nih, si tebal manis tadi. Jadi yang berarti dia karena kita mau silangkan dia jadi induk yang kedua lagi, atau kita bikin di sini parental 2 atau P2-nya lagi. Ya, tadi parental 2 ini kita bikin dari fenotipnya terlebih dahulu. Nah, fenotipnya sifat yang bisa terlihat rasanya apa tadi? Ada tebal manis. Berarti di sini kita buat tebal manis itu nanti disilangkan dengan yang tebal manis juga kan, karena dia sesamanya nih kita silangkan. Selanjutnya kita bikin genotipnya lagi. Nah, genotipnya udah ada di sini. Berarti T besar M kecil dan M besar M kecil disilangkan dengan T besar T kecil, M besar M kecil. Baru nanti kita ambil yang namanya gametnya. Ya, cara pengambilan gametnya itu bagaimana? Ibu buat deh di sini nih ada kotak kecil ya. Jadi ini kan tadi genotipnya. Genotipnya tadi adalah T besar T kecil, M besar M kecil. Cara pengambilan gametnya itu bagaimana? Jadi nih, dari yang pertama ini, dari T besar, kita silangkan sifatnya dengan M besar ini dulu. Ini untuk yang pertama. Berarti kita dapatkannya apa? T besar, M besar. Dan selanjutnya yang kedua lagi. Dari yang T besar ini kita silangkan dengan M kecil yang di sini. Jadi jadinya T besar M kecil. Selanjutnya dari T kecil di sini kemudian dipasangkan dengan M besar di sini. Kita dapatkan gamet yang ketiga T kecil M besar. Dan yang selanjutnya yang keempat dari T besar yang di sini ke T kecil yang di sini. Kita dapatkan yang keempat berarti T kecil M kecil. Jadi kita udah dapatkan ada berapa gametnya? Kita dapatkan ada 4 buah dari gametnya di sini. Oke, ini genotipnya sama dengan yang sebelah sini. Ya, kalau ini kita ibaratkan yang jantannya, ini yang betinanya, atau sama aja kalau dibalik pun juga boleh. Ini nanti sama aja kan? Kita tinggal bikin, berarti kita dapatkan gametnya tadi ada T besar M besar, ada T besar M kecil, ada T kecil M besar, ada T kecil M kecil juga. Sama juga ini, berarti ada T besar M besar, ada T besar M kecil, ada T kecil M besar, dan ada T kecil M kecil. Kalau ini mau disilangkan, dia itu terlalu banyak, nggak sama kayak ini cuma satu langsung kita silangkan. Sebenarnya bisa juga nih anak-anak silangkan dari T besar ke T besar yang ini, T besar M besar ini, kemudian T besar ini ke yang ini, tapi susah nanti jadinya. Makanya kita harus bentuk dalam bentuk tabel untuk memudahkan kita. Kalau kita bikin tabel, kita bikin ada tabelnya itu 16. Kenapa 16? Karena ini ada 4 dan ini ada 4. Jadi nanti kolomnya itu ada 16.
Oke, ini contoh tabel dari tabel yang kita buat untuk mempersilangkan gamet-gametnya itu. Jadi tabel-tabelnya ini harus ada 16. Jadi yang pertama yang harus kita buat adalah kita membuat dulu nih. Misalnya yang sebelah sini untuk gamet yang jantan dan sebelah sini untuk gamet yang betina. Maksudnya yang ini untuk yang jantan, yang ke bawah yang betina. Atau anak-anak balik juga boleh. Ini gamet yang jantan tadi kita tuliskan ada T besar, M besar, T besar, M kecil, T kecil, M besar, dan T kecil, M kecil. Yang ke bawah juga seperti itu. Gamet yang betina ada T besar, M besar. Kemudian selanjutnya ada T besar, M kecil. Ada T kecil, M besar, dan T kecil, M kecil. Kemudian kita akan silangkan sesamanya. Kita satukan T dengan T dan M dengan M-nya. Misalnya nih pada kotak yang nomor 1, ini T yang bagian atas nomor 1 sama di samping nomor 1 ini. Kita ambil berarti ada T besar, kemudian M-nya lagi ada M besar, M besar. Ya, selanjutnya untuk kotak yang kedua seperti itu juga ada T besar nih, ada T besar, T besar, T besar. Yang ini juga sama, ada M kecil, M besar. Tapi aturannya itu kita harus menulis yang besar terlebih dahulu baru yang kecil. Ya, jadi M besar, M kecil. Selanjutnya yang kotak ketiga juga sama, yang di sini sama yang bagian ini. Berarti T-nya yang besar dulu ditulis T besar, T kecil, M besar, M besar. Dan kalau yang ini T besar, T kecil, M besar, M kecil. Begitu seterusnya kita isikan kotaknya. Kotak nomor 5 T besar, M besar, M kecil. Ini T besar, M kecil, M kecil. Ini T besar, T kecil, M besar, M kecil. Ini T besar, T kecil, M kecil, M kecil. Yang ini T besar, T kecil, M besar, M besar. Kemudian T besar, T kecil, M besar, M kecil, kemudian T kecil, M besar, dan T kecil, M besar, M kecil. Kalau yang ini T besar, T kecil, M besar, M kecil, kemudian T besar, T kecil, M kecil, M kecil, lalu T kecil, M besar, M kecil, dan T kecil, M kecil, M kecil. Oke, selesai kita semuanya. Selanjutnya yang harus kita buat adalah kita lihat apa saja kemungkinan yang ada. Jadi dari keturunannya tersebut kita dapatkan 16 keturunan semuanya. Oke, baik, ini hasil yang kita dapatkan dari persilangan tersebut. Kemudian dari persilangan tersebut pasti kita melihat ada berbagai macam yang dihasilkan. Ada yang T-nya besar, ada yang M-nya besar, T-nya besar, kemudian ada yang M-nya kecil, dua-duanya seperti itu. Jadi di sini ada nanti 4 sifat yang akan dihasilkan. Atau anak-anak ini tergantung jenis soalnya masing-masing. Misalnya untuk yang pertama kita itu akan dapatkan nanti ada yang warnanya itu dia itu tebal dan juga manis. Nah, jadi yang tebal manis ini yang T-nya besar dan M-nya besar. Kemudian ada juga yang dia itu T-nya besar salah satunya atau dua-duanya, tapi dia M-nya kecil dua-duanya. Berarti dia tebal tapi dia asam. Selanjutnya ada juga T-nya yang kecil dua-duanya tapi salah satu M-nya ada yang besar. Berarti dia tipis manis. Dan ada juga yang semuanya kecil, ini adalah tipis asam. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi, kita akan hitung nih di sini ada berapa buah yang didapatkan. Untuk memudahkan kita, Ibu beda-bedakan warnanya semuanya. Untuk yang tebal manis ini Ibu tandai dengan warna pink ya. Kita kasih tanggal checklist. Yang tebal manis berarti ada saja salah satu T-nya besar dan M-nya besar, itu kita tebal manis. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5, kemudian ada 6, 7, 8, dan 9. Masih ada lagi? Tidak. Jadi kita dapatkan ada 9 dari yang tebal manis. Kemudian untuk yang tebal asam, ini kita pakai warna biru ini. Tebal asam berarti T-nya besar dan M-nya kecil. Nih, M-nya kecil dua-duanya. Berarti untuk yang ini kita tandain di sini. Kemudian T-nya ini salah satu besar dan M-nya kecil dua-duanya, dan juga yang ini. Ada lagi? Sudah tidak, jadi ada 3 tebal yang asam.
Selanjutnya untuk tipis yang manis, berarti T-nya kecil dua-duanya dan M-nya besar. Dah, jadi ini tipis manis, ini juga, dan ini. Jadi ada 3 dari tipis manis. Dan yang selanjutnya ada yang namanya tipis asam. Tipis asam ini yang semuanya kecil, berarti ada 1 dari tipis asam tersebut. Jadi ini warnanya tadi ya. Selanjutnya, ini kalau kita jumlahkan semuanya, kita dapatkan ini adalah 16. Pertanyaan dari soal kita sebenarnya dia cuma nanyakan yang tebal manis itu berapa. Jadi yang tebal manis saja nih yang ditanyakan. Tapi kalau misalnya kalau kita cari, ini kan kita udah dapatkan 9 nih sebenarnya. Tapi kalau ditanyakan dalam bentuk persen, anak-anak tinggal cari seperti ini nanti 9 per jumlah total seluruhnya ada 16 dikali dengan 100%. Ini nanti kita dapatkan 56,25%. Ini untuk yang tebal manis. Tapi nanti kalau ditanyakan yang tebal asam bagaimana? Berarti 3 per 16 dikali dengan 100%. Sama juga. Nah, karena cari yang ini juga sama karena sama-sama 3. Tapi kalau yang satu ini sama nih, 1 per 16 dikali 100%. Ini hasilnya berapa? Tinggal anak-anak cari aja di antik masing-masing. Jadi seperti itu caranya ya. Kalau yang ditanya tebal manis berarti hasilnya ini. Kalau yang tebal asam nanti kita cari yang 3 per 16. Yang tipis asam juga seperti